Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu supaya kita semua saling kenal. Dengan saya, Jessica Claudia Stimeyang dengan NIM F1C22503. Dengan saya sendiri, Gracia Nenggolan dengan NIM F1C225033. Saya, Gracia Aurelia Damandi, NIM F1C225040. Dan dengan saya, Pemina Boruk Sanipar dengan NIM F1C225042. Dan saya Paralaris Roganda Sulitonga dengan NIM F1C225024. Dan nama saya Beni Agastohang dengan NIM F1C225009. Dengan saya sendiri, Kalvia Paulus Lompur menulis F1C225010 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan saya sendiri, Gentina Peminawati Silulahi, NIM F1C225018, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Tiara Masnidar Stanggang dengan NIM F1C22539, Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya John Christian Zenrata dengan NIM D1D025111 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Johannes Pesiburian dengan NIM D1D025139 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Romi Natana 9 dengan NIM D1A025135 dari Agroektoteknologi. Halo, perkenalkan saya Titus Manulang dengan NIM D1D025119. Saya dari Prodi Kehutanan. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Beras Tumorang. Saya dari Prodi Kehutanan dengan NIM D1D025108. Shalom semua, perkenalkan nama saya Safla Fitna Purba dengan NIM F0A025010. Perkenalkan, nama saya Hezekiel Zabugu dengan NIM F0A025011. Perkenalkan, saya Revi Joy Samosir dengan NIM F0A025015. Kami dari program studi kimia industri, kami bertugas sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Euniko Olivia dari Prodi Analisis Kimia dengan NIM 13. Nama saya Chelsea Dekamana Stoker dengan NIM 20. Nama saya Novida Agnes Samosi dengan NIM F0B025050. Saya dari Prodi Analisis Kimia D3. Perkenalkan, nama aku Radha Monika Purba dengan NIM F0B025047 dari Prodi D3 Analisis Kimia. Hai, perkenalkan, nama saya Edra Melati F.P. Manalu dengan NIM F0B025038. Perkenalkan, nama saya Nadia Beatrice Mawati Panjaitan. Saya dari Prodi Analisis Kimia dengan NIM F0B025049. Nama saya Sinta Fatila Tapunao dari NIM F0B025 dari Prodi D3 Analisis Kimia. Pada bab ini kami akan membahas tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Untuk poin yang pertama, dasar-dasar teologis tentang iman dan ilmu pengetahuan. Yang sebagaimana kita tahu, Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk seluruh hukum alam yang dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Karena itu, mempelajari ilmu pengetahuan berarti mempelajari karyanya sendiri. Selain itu, Tuhan menyatakan diri melalui wahyu umum di alam dan wahyu khusus dalam Alkitab. Kedua jenis wahyu ini tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan ciptaan-ciptaannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan. A. Anugerah umum. Guru D menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari anugerah umum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Melalui ilmu pengetahuan, manusia dapat menemukan pengetahuan baru yang membantu dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, pertanian, dan komunikasi. Teknologi memungkinkan manusia untuk menciptakan alat dan sistem yang mempermudah kehidupan dan meningkatkan produktivitas. B. Kreativitas dan inovasi. Guru D juga menekankan bahwa kreativitas dan inovasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah cerminan dari citra Tuhan dalam diri manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan teknologi yang mencerminkan kebijaksanaan dan kreativitas Tuhan.
Inovasi teknologi adalah salah satu cara manusia memenuhi panggilan untuk mengelola bumi dan memajukan kebudayaan. Antara iman dan ilmu pengetahuan. Tantangan antara iman dan ilmu pengetahuan sering muncul terutama dalam perdebatan mengenai evolusi dan penciptaan. Grudem menolak teori evolusi makro karena dianggap bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang penciptaan. Selain itu, ia juga menyatakan pentingnya menafsirkan data ilmiah secara hati-hati dan konsisten dengan firman Tuhan. Bila ada ketidaksesuaian antara temuan ilmiah dan ajaran Alkitab, orang Kristen perlu merujuk kembali ke firman tersebut maupun penafsiran Alkitab agar selaras dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Kontribusi ilmu pengetahuan bagi iman Kristen. A. Penemuan ilmiah yang mendukung iman. Grudem mencatat bahwa banyak penemuan ilmiah mendukung dan memperkuat iman Kristen. Misalnya, penemuan tentang kompleksitas, kehidupan, hukum-hukum fisika yang presisi, dan kondisi-kondisi yang mendukung kehidupan di bumi semuanya menunjukkan kepada adanya perancangan cerdas oleh Sang Pencipta. Penemuan-penemuan ini memberikan bukti tambahan tentang keberadaan dan kebesaran Tuhan. B. Etika dalam penelitian ilmiah. Grudem juga menekankan pentingnya etika dalam penelitian ilmiah. Orang Kristen yang terlibat dalam ilmu pengetahuan harus berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Alkitab. Ini termasuk kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan. Penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara yang etis akan memuliakan Tuhan dan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu kolaborasi antara iman dan ilmu pengetahuan, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Pada bagian A menjelaskan tentang dialog dan integrasi. Grudem mendorong dialog dan integrasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa iman Kristen dapat memberikan perspektif yang kaya dan mendalam tentang tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Kolaborasi antara teolog, ilmuwan, dan perspektif teknologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani umat manusia. Selanjutnya, pada bagian B menjelaskan tentang pendidikan holistik. Grudem juga mengadvokasi pendidikan yang holistik, yang mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Kristen harus mengajarkan siswa untuk menghargai ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan, sambil tetap berpegang pada iman dan nilai-nilai Kristen. Ini akan menghasilkan individu yang memiliki pengetahuan luas dan iman yang kuat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Mary Krismawati Panjaitan. Saya dari Prodi Analis Kimia dengan NIM F0B025049. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. A. Hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Wayne Grudem dalam karyanya Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine menyajikan pandangan yang komprehensif tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Grudem berusaha menunjukkan bahwa iman Kristen dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mengungkap kebenaran tentang dunia dan Tuhan. Berikut ini adalah penjelasan tentang iman dan ilmu pengetahuan menurut Wayne Grudem. Halo, perkenalkan nama saya Sintapati Olatapenao dari Prodi Analis Kimia. Di sini saya akan menyimpulkan tentang hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Nah, menurut Wayne Grudem menegaskan bahwa iman Kristen dan ilmu pengetahuan tidak harus berada dalam konflik, tetapi dapat saling melengkapi dan memperkaya dengan dasar teologis yang kuat dan pendekatan yang seimbang. Grudem menunjukkan bahwa orang Kristen dapat terlibat dalam ilmu pengetahuan dengan cara memuliakan Tuhan dan memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Nah, melalui pemahaman ini, pemahaman yang benar tentang hubungan antara iman dan pengetahuan,
orang Kristen dapat mengejar kebenaran dalam segala hal aspek kehidupan. Sampai di sini aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya, di dalam kerangka teologinya, Grudem menempatkan iman dan ilmu pengetahuan sebagai dua jalan yang berbeda menuju satu sumber kebenaran yang sama, yaitu Tuhan sebagai pencipta dan penopang alam semesta. Pandangannya bertumpu pada keyakinan bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh atas segala ciptaannya, sehingga hukum-hukum alam dan ilmu pengetahuan ilmiah tidak terlepas dari rancangannya. Grudem memulai dari fondasi bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui wahyu umum dan wahyu khusus, yang dimana pada wahyu umum yaitu berisi tentang alam, keteraturan kosmos, rasionalitas manusia, dan pada wahyu khusus yaitu Alkitab sendiri. Kedua bentuk wahyu ini dalam pandangannya tidak hanya kompatibel tetapi saling meneguhkan. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak berada di luar lingkup iman yang berbeda, melainkan salah satu sarana sebagai memahami karya-karya Tuhan di dunia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya, yaitu ia menegaskan bahwa kebenaran Alkitab dan kebenaran ilmiah tidak mungkin bertekanan dengan hakiki, sebab keduanya berasal dari Tuhan. Pertentangan bila muncul, biasanya berasal dari keterbatasan manusia dalam menafsirkan data ilmiah atau membaca teks kitab suci. Karena itu, Grudem mengajak sikap kerendahan hati, baik dalam teologi maupun sains. Pada titik perdebatan besar seperti isu evolusi makro, Grudem mengambil posisi teologis yang tegas. Ia menolak model evolusi naturalistis yang menghilangkan peran langsung Tuhan sebagai pencipta. Baginya, catatan Alkitab tentang pencipta harus menjadi dasar interpretasi atas data ilmiah, bukan sebaliknya. Ia membuka ruang evaluasi terhadap kedua sisi, namun dengan prioritas pada konsistensi dengan kitab suci. Sekian dari saya, terima kasih. Selain itu, Grudem melihat kontribusi positif ilmu pengetahuan bagi iman. Kompleksitas biologis, keteraturan fisika, dan keunikan kondisi bumi dianggapnya memperkuat gagasan adanya rancangan ilahi. Ia menegaskan pula bahwa praktik ilmu yang benar memerlukan etika, kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap kehidupan. Etika ini menurutnya berakar pada nilai-nilai Kristen. Di bidang praktik, Grudem membayangkan relasi harmonis. Iman menyediakan orientasi moral dan tujuan, sementara ilmu pengetahuan menyediakan sarana untuk memelihara ciptaan dan menolong sesama. Pendidikan pun idealnya mengintegrasikan keduanya agar lahir individu yang mampu berpikir ilmiah tanpa kehilangan komitmen iman. Shalom semuanya, kami dari kelompok 14 mengangkat materi yang berjudul Ipteks, Ilmu Pengetahuan, Sains, dan Seni. Di video kali ini, kami akan menguraikan bagaimana perkembangan teknologi dapat digunakan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Materi pertama yaitu hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Iman dan ilmu pengetahuan seringkali dianggap dua hal yang berbeda, bahkan seringkali dianggap suatu hal yang sangat bertentangan. Namun, sebenarnya kedua hal tersebut adalah hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Iman memberikan kita pengetahuan tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari hidup kita. Sementara pengetahuan memberikan kita pengetahuan ataupun pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja. Berikut adalah pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan iman menurut Wayne Grudem. Yang pertama yaitu dasar-dasar teknologis tentang iman dan ilmu pengetahuan. Dasar pertama yaitu kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Maka baik iman maupun pengetahuan, semuanya adalah bersumber dari Tuhan.
Oleh karena itu, tidak seharusnya ada pembedaan antara iman dan pengetahuan. Justru dengan menggabungkan antara iman dan pengetahuan, kita bisa dapat lebih memahami tentang diri kita sendiri, tentang sekitar kita, dan tentang Tuhan itu sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua cara Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Yang pertama, wahyu umum. Dengan wahyu umum, Tuhan menunjukkan dirinya melalui alam dan semua yang kita lihat di sekitar kita. Kita bisa belajar tentang Tuhan dengan mengamati ciptaannya. Dan yang kedua, wahyu khusus. Dengan wahyu khusus, Tuhan menunjukkan dirinya melalui Alkitab. Di sini Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui firman-Nya. Kedua cara ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Wahyu umum membantu kita melihat kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Sementara wahyu khusus membantu kita memahami siapa Tuhan sebenarnya dan apa rencananya bagi kita. Materi yang saya sampaikan adalah yaitu yang kedua, hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Yang bagian A, keselarasan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Iman dan ilmu pengetahuan sebenarnya sejalan, bukan bertentangan, karena dalam Alkitab dan kebenaran dari penelitian ilmiah sama-sama berasal dari Tuhan. Tetapi manusia bisa salah memahami keduanya. Jadi, jika perlu rendah hati saatnya mencari kebenaran. Bagian B, tujuan ilmu pengetahuan. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk membantu kita memahami ciptaan Tuhan. Dengan belajar tentang hukum-hukum alam, kita bisa semakin kagum pada kebesaran dan kebijakan Tuhan, sehingga iman kita juga semakin kuat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan perselisihan antar iman dan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Apa yang sering-sering dibilang itu adalah evolusi dan penciptaan. Nah, menurut Gundert berpendapat bahwa evolusi makro bertentangan dengan narasi penciptaan, sehingga ia menegaskan penciptaan langsung oleh Tuhan. Fokus utamanya adalah mempertahankan otoritas Alkitab di atas narasi ilmiah yang dianggap terlalu naturalistik. Dan itu sering dibahas dalam epidemiologis, apa asal-usul kehidupan, dan seharusnya itu terutama oleh sains. Dan kita bawa prinsip itu memang benar-benar bisa dibilang memang benar-benar ada. Penerapan etika seksual dalam konteks modern yang kedua adalah dukungan gereja dan komunitas. Gereja harus menjadi tempat yang mendukung bagi individu yang berjuang dengan masalah seksual. Grudem menunjukkan bahwa gereja harus menyediakan konseling, dukungan, dan komunitas yang penuh kasih bagi mereka yang hidup ingin sesuai dengan etika seksual Kristen. Kontribusi pengetahuan bagi iman Kristen. A. Penemuan ilmiah yang mendukung iman. Grudem mencatat bahwa banyak penemuan ilmiah yang mendukung dan memperkuat iman Kristen. Misalnya, penemuan tentang kompleksi kehidupan, hukum-hukum fisika yang presisi, dan kondisi-kondisi yang mendukung kehidupan di bumi semuanya menuju kepada adanya perencanaan cerdas oleh Sang Pencipta. Penemuan-penemuan ini memberikan bukti tambahan tentang keberadaan dan kebesaran Tuhan. B. Etika dalam penelitian ilmiah. Grudem juga menekankan pentingnya etika dalam penelitian ilmiah. Orang Kristen yang terlibat dalam pengetahuan harus berpegang teguh pada nilai moral dan etika yang diajarkan. Penghormatan terhadap kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan. Penelitian ilmiah yang dilakukan dengan cara yang etis akan memuliakan Tuhan dan memberi manfaat yang besar bagi umat manusia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi terkait kerjasama antara iman dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kolaborasi untuk kebaikan. Grudem menjelaskan bahwa iman dan ilmu pengetahuan harus bekerja sama demi kebaikan manusia.
ilmu bisa dipakai untuk mengatasi penyakit, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dengan ini, orang Kristen bisa ikut memperbaiki dunia dan menunjukkan bahwa kasih Tuhan lewat tindakan nyata. Dan yang kedua, pendidikan yang holistik. Grudem juga mendukung pendidikan yang menggabungkan iman dan ilmu. Siswa diajak untuk menghargai ilmu pengetahuan sebagai cara memahami ciptaan Tuhan, tanpa meninggalkan iman dan nilai-nilai Kristen. Tujuannya agar terbentuk orang yang berpengetahuan luas sekaligus punya iman yang kuat. Kesimpulan yang kami dapat dari materi bagian B yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan respon terhadap kemajuan dan perkembangan. Yaitu yang pertama, Wayne Grudem menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memuliakannya, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Ia menekankan pentingnya dasar teologis yang kuat dengan memahami bahwa ilmu dan teknologi adalah bagian dari ciptaan Tuhan, serta harus selaras dengan mandat, budaya, dan mengelola bumi. Penggunaannya perlu dipandu oleh wahyu umum dan wahyu khusus, agar tetap berada dalam koridor moral dan etika Alkitab. Menurut Grudem, respon Kristen terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus meliputi penggunaan yang bijaksana, etis, dan bertanggung jawab. Teknologi hendaknya dipakai untuk melayani sesama, memperjuangkan keadilan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dialog antara iman dan ilmu pengetahuan perlu terus dibangun agar keduanya saling memperkaya dan menghasilkan pemahaman yang holistik. Terima kasih.